Mari niat ngaji sebentar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekiranya bisa memberi manfaat buat diri saya sendiri dan juga yang dengarkan, baik langsung ataupun dari media sosial. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersamaan dengan rahmat Allah, bersamaan dengan taufik Allah. Amin Allahumma. Manusia cuma bisa menyampaikan, Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Kita cuma menyiapkan tugas kita. Paham ya? Jadi berdakwah itu seperti kata Habib saya tadi itu, bukan kita ini takut tidak digubris orang. Siapa kita? Man ana? Sopo aku? Anak itu kang bakulan kok iso dakwah. Lah, dakwah bukan gitu. Dakwah itu orang pilihan. Tapi saya jelek, Beb. Loh, kamu itu kalau dipilih dakwah kamu jelek, berarti kamu itu matur suwun be Allah. Loh, kok ini gak pantas, Pak? Anda yang sini gak ada yang pantas dakwah. Ngatine ecek-ecek. Nggih napa mboten? Lho ecek-ecek kabeh mboten. Tapi kenapa kok sampean yang dipilih? Kenapa kok sampean yang dipilih oleh Allah untuk gabung di majelis ini? Iki sing kelambi kuning-kuning kayak emas iki. Apa karepe? Siapa kamu? Pesat mondok ya gak pernah. Coba kamu pikir, kenapa Allah memposisikan kalian di dalam jalan dakwah? Ini jalannya Nabi, Pak. Tariqi khairil wara dakwah ilallah dawam. Jalannya Rasulullah itu dakwah, Pak. Enggak kenal apapun. Nah, kenapa sampai dipilih? Lah kita tidak tanya. Lah kok aku sing dipilih, aku sik meler. Kadang ono janda lewat ya sik tak lirik. Mosok aku rek kok guyu kabeh ngeliaran janda iki, santri antum iki, Beb. Kok sik aku dipilih? Dengarkan. Allah memilih kamu, tujuannya adalah Allah ingin memaafkan semua kesalahan kamu. Amin. Allah milih kamu karena kamu dipilih sebagai orang yang dipercaya nanti akan menjadi pendamping Nabi SAW. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Niat ngaji nggih? Niat ngaji nggih? Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Dengarkan, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, al khalqu kulluhum iyalullah. Al khalqu, semua makhluk, kulluhum, semuanya itu adalah iyalullah, adalah keluarganya Allah. Kata ulama, apa maksudnya keluarganya Allah ini? Keluarga itu kan tanggung jawab. Sampean, oh berapa anaknya? Anak saya 4, bojone 4. Wah, tanggung jawab. Lah, keluarga artinya keluarga yang ditanggung jawabnya di tangan kita. Itu berarti keluarga kita. Kita keluarga dikatakan dalam hadis ini yang dimaksud oleh ulama, al-khalqu kulluhum iyalullah, semua makhluk itu adalah tanggungan Allah. Apa artinya? Kita ini tanggungannya Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di dunia ini, makhluk ini Allah yang jamin rezekinya. Bahkan binatang yang melata itu dapat bagian. Nah, kata Rasulullah apa? Fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Kamu dikasih rezeki ini, dikasih rezeki ini, dikasih rezeki. Kabeh ini dikasih rezeki oleh Allah. Lah, yang dikasih ini ada yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Yang paling bisa memberikan manfaat kepada temannya. Yang paling bisa memberikan manfaat kepada yang lain, ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, sampai tahu jumlahnya sahabat biro? Jumlahnya sahabat itu sebagian ulama mengatakan, qala Abu Zur'ah mengatakan jumlahnya sahabat itu adalah 124.000. 124.000 jumlah sahabat. Ada pendapat Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa jumlahnya adalah 160.000. Itu jumlahnya menurut Imam Rafi'i. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, mayoritas ulama mengatakan sahabat yang meninggal di Madinahnya Rasulullah cuman 10.000. Mek 10.000 sing mati nang Madinah. Lho sing lain nang ndi? Apa gak gelem ya Rasulullah? Sayyidina Bilal Rasulullah Rasulullah meninggal bingungnya kayak gitu.
Adlamatil Madinah, Madinah jadi peteng Pak. Ada sebagian sahabat ketika melihat Rasulullah, kabar Rasulullah meninggal, dia di sawah langsung ngambil ngambil kayu dicucuk motoy Pak, jerep wis haram li ghairi jamalikum nadhari haramun, haram selain Rasulullah. Cintanya mereka demi Rasulullah SAW. Nah, kata ulama, opo sahabat kok pulang Madinah, kok keluar ke Madinah, kok keluar dari Madinah, dibagi sahabat cuma 10.000. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, sahabatku, kamu yang keluar, kamu yang aku cintai. Jangan kamu kira yang di sini yang aku cintai. Yang kamu mau menyambung lisanku sampai jauh kemanapun, di situ kamu jauh, tapi kamu adalah dekat. Kamim ba'idin garib, berapa banyak yang jauh tapi dekat di hati. Dari situlah para sahabat nyebar, rela meninggal, ono sing nang Cina, ono sing nang kini, ono nang kini, ono sing tutup Nganjuk paling, tapi gak ono koyo. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mereka nggak mikir payah. Kenapa? Intat abfil bir, fa inna ta'ab yazul wal bir yabqa. Mereka apa? Pondasi mereka satu. Kalau saya capek dalam kebaikan, capek saya buat tidur, pijet, kerian, waras. Tapi kebaikan sampai nanti hari kiamat nggak mungkin hilang. Bocok amin kerja dhisik kok nama-namin tok. Enggak kerja. Ayo sing sembayang mlebu surga amin. Ya aja donga iku, lakonono sembayang dhisik. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar kan? Dulu ada sahabat sampai diutus dakwah, gak mikir Pak. Sahabat itu demi memberikan manfaat, gak mikir awake dhewe Pak. Saya kalau mau disuruh jadi sahabat gak gelem Pak. Aku gak gelem. Wedi Pak. Waduh abot dari sahabat iki Pak. Wah ya enak-enak turu mbek bojo tong perang, kudu mencolot kok. Gak mencolot munafik. Ya apa kok? Gelem ah. Pengajian udan titik wah udan be adem cepurane streaming ae. Lho ki beda di sahabat ya dikepruki malaikat ndasmu kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang ada seorang yang bernama sahabat namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Sahabat Nabi. Abu Muslim Al-Khawlani namanya adalah Abdullah bin Thawb Al-Yamani. Diutus kemana? Diutus nang Yaman Pak. Aru Yaman coba. Aru. Terus ngidul pokoknya ini ngidul terus. Akeh dalan gak enak ngono. Diutus ke Yaman. Kenapa? Di Yaman itu ada seseorang yang ngaku nabi. Ono wong ngaku nabi. Diutus. Sahabat itu gak ono wedine Pak, mati. Nah, idaman. Sampai ada dulu sahabat perang kena jojo Pak, wetenge jerep metu getih. Titik saus, titik kecap iki. Metu getih. Metu getih ku dijojo, ditadai mbek tangane, mari ditadai mbek tangane diuncalno mendukur apa hore, seneng. Wuhui, ngono Pak. Apa jere? Fustu wa rabbul Ka'bah, fustu wa rabbul Ka'bah. Sing jojo wong kafir ku mendeli elu. Aku jojo wong gendeng iki. Lho iki tak jojo kon mari ngene mati bongko guyu. Subhanallah Pak. Allah kepengin ngasih tahu harganya mati di jalan Allah, di dalam jalan dakwah. Itu yang jojo Pak, wong kafir sing mateni iku Allah kasih hidayah masuk Islam. Ketika masuk Islam dia mengatakan demi Allah, baru sekarang aku sadar ucapan temanku dulu yang ketika aku belum dapat hidayah, ketika tak cocok dia mengatakan bahwasanya fustu wa rabbul Ka'bah, bener aku rasakan sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Muslim Al-Khawlani Pak disuruh diperintahkan untuk pergi ke Yaman. Ketika nyampe di Yaman, di situ ngaku nabi. Mengatakan, "Percaya kamu kalau aku nabi?" Jadi Abu Muslim, ada keri kupingku apa gak krungu, aduh gatel kupingku. Percaya enggak kalau kamu bahwasanya aku adalah nabi? Ada apa nabi sudah meninggal lagi. Ada siapa gak krungu.
ngamuk kurang ajar mencekno kon yo ayo kuali sing wajan sing gede kayak ono minyak gorengan gawe gedang goreng gawe ayam geprek tau apa iki ayo dicobok Abu Muslim diuncalno nang anu Pak dilempar ke apa demi dakwah ini Pak dilempar kenapa dilempar ke tempat wajan sing gede diuncalno subhanallah Pak karena ikhlas diuncalno itu langsung renang gaya kupu-kupu ngene-ngene tapi ya gak ono nang kitab tulisan gaya kupu-kupu gak ono tambahan teko aku digoreng gak mateng-mateng Pak bahkan digawe adus anget rek akhirnya ngomong lu iki lek tetangga ro akhirnya iki sing diwara nabi boleh diobong gak kobong akhirnya apa diambil dibuang disuruh pulang ke Madinah nyampe di Madinah Sayyidina Umar ngelihat ada orang sholat tanya siapa itu Abu Muslim oh min Yaman iya langsung dipeluk sama Sayyidina Umar mengatakan subhanallah alhamdulillah yang memberikan kepada aku nikmat bisa melihat mukjizat Nabi Ibrahim berada di dalam umat Muhammad barokah dakwah ada lagi ada seorang namanya Safina wong jenenge Safina itu bahasa Arab artinya kapal dulu Rasulullah itu punya budak namanya adalah Qais kon guys apa jadi nom-nom saiki apa jenenge nek nyeluk-nyeluk kanca iku hah kon guys nah jenenge guys itu nama pembantunya Rasulullah ketika Rasulullah bepergian ini guys ini bawa barang plastiknya jebol kita bahasakan sekarang aja lek biyen gowo apa karo takriban lil faham untuk memudahkan pemahaman plastiknya jebol bingung guys iki aduh barang ya apa akhirnya Rasulullah ngomong mil ma anta illa safina angkaten kon niku kaya kapal kon niku kaya prauto angkaten subhanallah kata Safina ini kapal guys ini demi Allah ketika Rasulullah menjuluki aku seorang kapal sebagai kapal untuk telu lek tak angkat kabeh iso aku pada waktu itu Allah berikan kekuatan kepada diriku sampai dia terkenal dengan sebutan Safina Maula Rasulillah iki Safina pernah dikongkon ngirim surat anterno surat ini nang kono siap berangkat numpak kapal numpak kapal ya apa ceritanya Safina yarkabus Safina ngerti no gini ono uwong jenenge kapal numpak kapal nah lek kapal numpak kapalan jeruk makan jeruk gitu jenenge akhirnya apa sampai di tengah laut kapalnya kena ombak kena kaldas pecah Safina terombang ambing surat amanat itu dipegang ketika dipegang subhanallah sampai keikuti ombak kebawa kepada satu daerah kemudian di situ lihat dia kesusu karena ini disuruh untuk nyampaikan surat nyampe tengah jalan ono macan teko ya pokok digurung kon Habib se tengah jalan ono macan ya pokok iki Safina ngomong kartu ini ditokno kartu vaksine sapa lho aja guyu aku temenan lho aku iki kartu vaksine mau apa Safina ngomong hei nih kartu gue ama taklam ana Safina maula Rasul wis macan gak usah guyon aku sih gak gelem guyon aku wis kedelep 3 dina terus ndelok raimu pinyuangan ngene wis gak guyon aku Safina pembantunya Rasulullah wis aja guyon enterno aku nggon dalan sing aku kesasar iki enterno dalan ayo dijewer mbek Safina kenapa barokahnya dakwah jadi sampean lek dikongkon Habib se ono apa macan ngomong hei aku santrine Habib se ngono Habib se wis mlayu kon dipangan macan kon Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad hakada makanya dikatakan nikmat Pak nggih
Makanya ini nikmat yang sangat besar, Pak. Sampean bisa duduk di majelis seperti ini, sampean bisa tahu apa sih amalan yang paling dicintai sama Allah itu. Sayyidina Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan bahwasanya afdhalun ni'mah ba'dal Islam jalisus saleh. Nikmat setelah Islam yang paling nikmat itu apa? Punya duduk itu. Loh, para kiai para habib, iki nikmat sing paling hebat setelah Islam, Pak. Duduk dengan mereka. Kalah sing lain, Pak. Kalah sing lain. Kenapa? Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan bahwasannya al-alim, orang alim itu misbahul alam, lampunya bumi. Faman aradallahu khairan iktabasa minhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, Allah akan izinkan untuk mengambil bagiannya dari para ulama. Jubuan lampu teko kene iki. Jubuan lampu ini untuk dibawa pulang. Paham kan? Titik lampu iki kok dicolongi kabeh ya titik. Kenapa? Di luar tuh gelap. Banyak orang tuanya disentak, mukul, nginjak. Kenapa? Ya wajar, Pak. Mati lampu. Sampai sekarang mati lampu. Dup, ini tidak ada atapnya. Mati lampu hujan. Wah, kilat dan yang lainnya. Kabeh mlayu, sing tua-tua kena incak, aduh ndas kena incak, aduh, lambeku kena incak, aduh. Ono sing kena incak lambene, ono sing incak ndas, kenapa? Karena ndak ada lampu. Tapi lek ono lampu, Pak, sampeyan sok ro. Oh, duit. Oh, lu iki barokah PT iki mengki. Kenapa Anda bisa tahu ini kotoran, ini uang? Lampu. Lampu itu ada di ulama. Orang yang baik siapa? Orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang didekatkan dengan para ulama. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ini dakwah Pak, sangat penting. Dikatakan Habib Ali Al-Habsyi beliau pernah mengatakan man bagha haddan wafir minan nabi yaqada'ian. Siapa orang yang ingin punya bagian penting, punya posisi VVIP di hadapan Nabi, hendaknya dia menjadi seorang pendakwah. Ada seorang dai yang sangat terkenal di Hadramut, namanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Ono siji wong ziarah Nabi, di ziarah Nabi dia mengatakan bahwasanya dalam dari seringnya dia ini tajalli dengan Nabi, kedekatannya dengan Nabi, wis koyok GR dewe dia. Ya Rasulullah, ada enggak orang yang lebih kau cintai daripada aku? Kata Rasulullah, ada. Siapa? Cucuku di Yaman Hadramut, namanya Ahmad bin Umar bin Sumit. Dicari, Pak. Ada orang haji dari Yaman diikuti sampai ke Shibam, di situ Habib Ahmad bin Umar Sumit. Dilihat biasa, sholat sunahnya biasa lah. Ada yang disuruh istirahat sebentar ya, saya keluar sebentar, keluar setengah jam, balik lagi. 3 hari gak kuat nih. Si Habib, sampeyan ini amali biasa, tapi kok dicintai Nabi, kenapa? Oh, Nabi ngabarkan sama kamu? Iya. Kamu tahu? Kamu pengen lihat? Ayo ikut. Nggak taunya Habib ini punya rutinitas. Apa rutinitasnya? Karena yang namanya santrinya itu karena beban ekonomi, karena pekerjaan, sebagian santri itu ada yang bajak di sawah. Habib waktu kosongnya habis duha jam 9 sampai jam 10. Sisa itu sudah penuh waktu untuk qailulah dan juga dakwah dan yang lainnya. Akhirnya apa? Habib 1 jam itu keliling ke santrinya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Udin. Oh ya, ndi Udin? Nang sawah. Ya wis, kondono Udin, tak parani mending nang sawah. Habib mbek imamaan jubahan kok ngene nyebur nang sawah, mbek bocokna nang burine. Ayo, syurutul wudu, nawaqidul wudu, arkanus shalah dibocokno, Pak. Ya. Ini dakwah. Jadi dakwah itu enggak ada anunya. Saya enggak pantas, Beb. Saya masih nakal. Bahkan dikatakan ada pepatah, ala saqil kas an yanhal julas. Dari pentingnya dakwah, bahkan sampian kerja di tempat bir, kelab malam, sampian iki karyawan, gak rido, tapi apa meneh aku sih goreng iso metu kok ngene.
Kemudian apa? Ada yang mau mabuk, sampian yang dipeseni bir, mau nuangkan bir, katakan apa? Ala saqil kas, yang nuangkan bir itu anyan hal julas. Lek sok nasihatun, lek haram iki. Padahal kan iki sing dodol, sing gawokno, tapi ada nilai dakwah. Bukan tugas kita ngasih hidayah, hidayah dari Allah. Siapa tahu dia dapat hidayah gara-gara kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ojo dicoba anune tok jure Habib gak apa-apa kerja nang bir iki ya haram. Ana wong wedok ayu-ayu zina haram tapi gak apa-apa titi-titi. Ndak dikeplaki wong ngene. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Dari pentingnya dakwah, siapapun kamu ada kesempatan untuk dakwah, gunakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, dengarkan. Seperti yang dikatakan sama Habib tadi. Apa sih dakwah ini apa, Habib? Arti dakwah itu apa? Ada kalimat yang bagus yang dikatakan oleh guru kita Habib Umar tentang arti daripada dakwah. Apa dakwah? Dakwah itu adalah i'malul fikir. Ngelola pikiran. Pikiran diotak-atik, diputer. Diputer fi ingodinas untuk menyelamatkan manusia. Nguter-muter utek ya apa carane wong iku selamat. Apa? Minal bu'di wal ghaflah. Sing ado dari Allah jadi dekat dengan Allah. Yang lupa dari Allah jadi ingat dengan Allah dengan cara apapun, diiringi dengan ikhlas karena Allah. Itu artinya dakwah. Utek diputer buat yang jauh jadi dekat, yang lupa jadi ingat, dengan cara apapun diiringi dengan ikhlas. Jadi kalau dalam makna yang begitu indah ini, tukang syuting ini juga dakwah. Yang ngasih makan habis ini lek dikei, lek gak dikei ya gak apa-apa. Sing masak itu juga dakwah. Lha sing gak ono sing masak sampean teko ado-ado ngene. Wis nesu kabeh ngene. Wa mahyaya wa mamati mukai sampean iki. Diwara urip ndak mati ya gentayangan kan ngono. Dengarkan, yang nyuting teman kita yang nggak bisa hadir dengarkan lewat streaming. Loh, ini dakwah. Dakwah itu muter utek bagaimana yang lupa jadi ingat, yang jauh dari dekat dengan cara apapun. Nah, para habaib, para kiai, dakwanya mereka macam-macam. Ada cerita. Ya apa? Terus saya. Hah? Ojo lanjut, aku sgringging ini kira. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada cerita. Dikatakan dulu ada Habib Jailani al-Masyhur. Habib Jailani al-Masyhur ini adalah temannya abahnya Habib Umar. Abahnya Habib Umar ini tegas orangnya. PKI masuk ke Tarim tidak takut sekali Habib Muhammad. Sampai diculik sama PKI. Lain waktu biar diceritakan sama Habib saya. Aku cerita kabeh kok setelah adem teh hari ini. Akhirnya apa? Habib Jailani sama Habib Muhammad berdakwah masuk ke satu daerah. Ketika masuk ke satu daerah, masjidnya digawe kandange wedhus. Masjid digawe apa? Kandange wedhus. Habib Muhammad, Allah, ya apa desa iki? Dibuat kandangnya kambing. Kata Habib Jailani, ayo Habib, kita kerjasama. Ya apa? Kita bagi dua ya. Ana dulu, nanti antum. Aku sing bagian ngitik-ngitik, antum sing bagian nangis no. Oke. Tapi yo gak ngomong oke ngono re. Akhirnya apa? Habib Jailani ini pinter main gendang. Dungdak duk. Akhirnya apa? Minjem timba atau mungkin gendang dimainkan di depan masjid. Di depannya masjid main gendang. Akhirnya orang Arab ini Pak gak ono dolenan, Pak. Kalau ada pasar itu pasarnya itu pindah-pindah 2 bulan sekali. Jadi ono pasar, ono gendang, ono musik iku wong kono wis kaya arek cilik nemu dremulem ngono wis. Akhirnya apa? Ini apa orang keluar semua, laki perempuan keluar. Laki perempuan joget bersama di depan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, di depan Habib Jailani joget kabeh. Habib Muhammad ngomong, wedok lanang wedok kumpul. Kan bagiannya anak si Habib enten ono disi. Kon mari gini aku disi. Gendang ketika sudah mereka kecuri hatinya oleh Habib Jailani Masyhur, diberhentikan gendangnya. Lah,
Loh, terus enak lagu nih. Si dibagi yo. Wedok kanan, lanang kiri. Yo gak apa-apa, dibagi. Nah, ini uslub dakwah. Ini termasuk salahnya dakwah. Sampai ketika itu apa? Subhanallah, sudah main gendang lagi, mereka sudah puas, agak capek. Kemudian ngomong Habib Jailinul Haras, "Gum ya Muhammad, gismak." Ayo Muhammad, bagian kamu. Hai Muhammad yang mengingatkan bagaimana agungnya masjid, bagaimana ta'zimul masjid, manfaatnya masjid. Akhirnya tidak selesai ceramah kecuali mereka gotong royong bersihkan masjid. Ini caranya dakwah. Muter utak untuk membuat orang yang jauh jadi dekat, yang lupa jadi dekat. Terus dakwah haram, syirik, metu kabeh kok Islam kene kon. Tidak bisa gitu, Pak. Makanya dakwah itu perlu teknik. Nah, untung sampai di sini ada kitab apa Matoli Tawali Sa'diyah. Ini apa? Ini untuk mengajari kita caranya berdakwah itu bagaimana. Ada lagi cerita Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini kedatangan Habib, Pak. Habib ini badui gunung, celana ndek, nggawa tembak, raini ireng-ireng ngono teko nang pondoke Kiai Abdullah bin Ahmad Basaudan. Teko Habib, Pak. Iki lu cinta. Habib sing ini di rumah iku cinta. Lah mencinta yang kelambian ngene. Hatta wong biasa lek di kelambi ngene ya sayang, Pak. Pemene koyo aku ganteng-ganteng kok ngene kan eman lek gak disayang. Tapi ini Habib masih belum keluar kehabibannya. Mungkin karena jauh dari tempat ilmu. Ki Habib langsung Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ngomong, "Habib, sholat bersama kita, santri pengen sholat sama antum, celonan deh." Imami Habib, ya, saya imami. Mong desa, Pak. Jadi anak ibu, celonan deh, dengkule ketok. Ya apa iki, Pak? Kondro. Kakeknya ini penyebab diadakannya dunia dan akhirat. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Diam. Sholat di depan dia, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu. Sebaik apa? Sholat semuanya di depan Habib. Setelah Habib ini sudah sholat ngimami, nggak karuan ngono. Sing antri, wudu Fatihah rek, waladalen. Ya Allah. Saya ini diem, selesai Habib dijamu, ditaruh di pinggir masjid, dikasih makan, ayo qomat lagi. Saya itu sholat lagi, Allahu Akbar, iadah yang tadi. Akhirnya Habib ini heran, sampai Habib ini menjadi seorang wali besar di tangan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ini dakwah. Dakwah itu ikmalul fikir, muter utak. Bagaimana caranya yang jauh jadi dekat, yang lupa jadi ingat, dengan cara apapun diirisi ikhlas karena Allah. Kudu ikhlas, Pak. Habib Umar, gurunya Habib Syekh ini pernah mengatakan, yang ngajak ke partai wake, sing ngajak nang toriko wake, sing ngajak ke golongan wake. Kata Habib Umar, sapa sing ngajak umat Nabi nang Allah? Nek ngajak nang Allah bukan untuk kepentingan pribadi. Padahal ngake kan, titip ya, nomor itu ya, titip ya, wah. Umat di politik, bujui dakwah gini, paham gini? Dakwah karena Allah, dakwah karena Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis, sebagai penutup supaya sampean semangat. Yo terus ini. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis, sebagai penutup saya kasih sampean faedah. Sampai deket sama Habib Syekh, sama kiai, sama para habaib, sama para ulama. Apa sih hikmah? Oleh apa? Tak kenal maka tak cinta. Kalau cinta mana? Iya. Dengarkan. 6 istimewanya orang yang dekat dengan ulama. Sampai dekat dengan Habib Syekh, majelis-majelis, jangan bedakan majelis, Pak. Jangan pernah membedakan masjid. Goblok wong itu. Aku didik jamaah kok goblok kon. Jangan, Pak.
Ono majelis apa tekon ono, majelis kiai, majelis ustad langgaran, arek santri, alumni Lirboyo, alumni Ngunut, alumni iki, gawe pengajian teko rungokno, Pak. Ini nanti saya kasih tahu hikmahnya, istimewanya dekat dengan ulama. Jangan pernah membedakan para kiai, jangan pernah membedakan para habaib. Paham ya? Dengerin. Istimewanya apa? Istimewanya ada 6. Orang kalau dekat dengan ulama, istimewanya ada berapa? 1. Kasrul hijab. Buka hijab. Kenapa kita ini nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Dzaqata amal iman. Loh, ibadah itu ada kenikmatan, Pak. Rukuk itu ada nikmatnya, sujud ada rasanya lain, iktidal lain, hadir majelis lain. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail sampai beliau mengatakan, kalau aku baca Quran, dari sela-sela gigiku ini keluar cairan seperti manisnya seperti madu. Kenapa? Iman itu ada ibadahnya. Makanya para habaib dulu itu baca Quran banyak. Habib Abdurrahman Segaf menghatamkan Al-Quran 8 kali hataman Al-Quran. Dari pagi sampai duhur 2. Dari duhur ke asar 1. Asar ke maghrib 1, 4. Dari maghrib ke subuh 4. 8 kali. Kenapa? Nikmat, Pak. Karena nikmat. Nah, yang membuat itu adalah hijab. Ada Imam Syilli pernah ditanya, hujibna anir rabb bima hujibna anir rabbi. Kenapa kita ditutup, kita dihijab, disatir, dikasih penghalang untuk mendekat kepada Allah? Beliau menjawab, dihijabnya kamu karena binafsin mil al jasad, karena nafsu yang sudah menguasai jasad kita, sehingga roh kita terkurung oleh jasad kita, nggak bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim punya kitab namanya Mi'rajul Arwah. Bagaimana cara nyambungkan hati kita itu sama Allah. Jadi yang membuat hijab kita adalah diri nafsu yang menguasai jasad itu. Orang kalau dekat dengan orang soleh, hijabnya dibuka oleh Allah. Yang kedua, istimewanya. Apa istimewanya? Ghufranud dzunub. Dosa sampean disepuro. Dosanya sampean dimaafkan. Duduk dengan mereka. Ada dalam hadis dikatakan, ada malaikat itu kalau habis hadir majelis seperti ini kembali kepada Allah. Ditanya sama Allah, inti dari hadis ini mengatakan, saksikan malaikat semua yang hadir, aku maafkan semua dosa-dosanya, aku ampuni dosanya. Malaikat ngomong, kabeh ya Allah, kabeh. Ya Allah, ana tangga siji gak ikhlas. Apa? Ya boleh pengajian ngarep omahe gak metu, gak enak, dadi omongan, dadi terpaksa lungguh. Gak ikhlas ya Allah. Ana wong dodol pelembungan, mbek permen karet, mbek rokok iki lho. Ku gak ikhlas. Niat jual. Apa kata Allah? Humul gahumun la yazga bihim jalisuhum. Mereka itu adalah satu kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka. Makio gak ikhlas, Pak, kok gelem lungguh selamat. Apa kata tadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos? Bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Wong biyen niku gak ngarep ikhlas, amal diperbanyak, malam nangis, ya Allah ikhlaskan yang aku lakukan tadi. Wong biyen. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, akhir zaman mereka ngelek ikhlas dhisik buru. Ana kotak lewat. Duh, gak ono sing 5.000-an iki. 20-an gak usah timbang percuma aku. 20 aku gak ikhlas percuma. Ini akhir zaman, nyari ikhlas baru pengen amal, gak mungkin dapat, karena ikhlas itu adalah buntuti amal nang buri, bukan di depan. Gak ada ikhlas di depan itu, ikhlas itu di belakang. Paham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hadir majlis seperti ini yang kedua apa manfaatnya? Diampuni dosa. Mak dengarkan, dosa itu bahayanya ada 5, Mak. Sampai nek nglakoni dosa bahayane ono 5. 1, as-sawat fil wajh, mukake sampean wireng. Ono wong ganteng tapi ndelok iku koyo kepengin gibeng tok. Pegel ngono. Apa? Mukanya kakean dosa. Ono wong ireng tapi manis. Ndelok iku kelepek-kelepek. Allahumma shalli Muhammad. Yang kedua, Abdul mafil galb, akine gosong.
Karena setiap maksiat itu satu titik hitam, akhirnya atib kalla balrona ala kulubihim, hatinya karat, hatinya hitam karena dosa, membuat hati gelap. Yang ketiga, alwahnan fil badan, badan ini jadi gampang sakit. Kenapa? Karena kebanyakan maksiat. Man asallahu bi jawarihi kharaja min aqlihi syai'an la yarja ilaihi abada. Siapa orang yang bermaksiat dengan anggota badannya, Allah kurangi nikmat dari badannya tersebut sedikit demi sedikit. Sampai maksiat dengan mata, dikurangi kenikmatan mata. Maksiat dengan kemaluan, dikurangi. Makanya arek-arek saiki umur 30 kencing manis, kencing pahit, kencing kecut, macam-macam. Wong biyen iku umur 80 rabi sik iso duwe anak, Pak. Arek saiki umur 30 keple kabeh. Apa keple? Tepak wis keple kabeh. Apa? Kakean maksiat. Maksiat itu membuat sakit kepada badan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, nuqsan fir rizq, ngurangi rezeki. Maksiat itu membuat rezeki kita tambah kurang. Yang kelima, al-baghdha fi qulubin nas. Dibenci banyak orang. Kenapa? Karena sering melakukan maksiat, wong benci, tidak bisa menarik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis, jadi manfaatnya dekat dengan orang soleh, membuka yang kedua apa? Mengampuni dosa. Yang ketiga, mengambil titipan. Apa? Ngambil titipan. Pak Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi, beliau pernah mengatakan, idza auda Allah as-sirra ala yadi syekh li ahlil buldan al-ba'ida yursiluhu ma'atil midhihi yablughuhu ahlahu. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, jika seorang guru ingin menitipkan titipan, ono paket mau dikasih kepada pecintanya yang jauh, akan dikirimkan lewat santrinya. Paham? Jadi sampian pecintanya Habib Umar, gak pernah ketemu Habib Umar tapi cinta, sampian lazimi Habib Syekh. Terkadang Habib Syekh ngomong, Habib Syekh dewi gak paham, mek ngomong tok, tapi sampian langsung iya pekku, sampian ambil jadi sebab sampian tobat, sampian ambil jadi sampian derajat yang tinggi, sampian amalkan jadi sebab rezekinya sampian lancar. Kenapa? Saya Habib Syekh iki tukang pos. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas, guru kalau ingin menitipkan amanat kepada pecintanya yang jauh, dikirimkan lewat santrinya. Berapa banyak terkadang kita ini ceramah, aku gak paham, aku mau nyatet nyampe noto, sing nang nisor nangis. Kenapa? Aku kayak ngerasa awakku itu. Kita ngomongnya biasa, sing terima apa? Lho iya, wong kita cuma kayak paket lho Pak, tukang pos. Kan ono dusi kabeh ya. Lah kayak omongan ini kan kadang ada dosnya semua, dibagikan yang merasa miliknya. Alhamdulillah, yes, iPhone. Kan ngono. Nah, begitu juga omongan para ulama. Terkadang omongannya Habib Syekh, omongan Habib saya namanya. Omongan saya ketika saya sampaikan, saya nyampaikannya biasa. Jenenge tukang pos. Ndi ono tukang pos ero. Sampeyan oleh iPhone gak kira. Cuman masih nang ngene-ngene tok wis. Ngekekno sing nrimo sing untung. Nah, duduknya sampai di majelis seperti ini, apa tujuannya? Ngambil titipan. Pak, guru itu nggak harus ketemu, nggak harus tahu. Terkadang Pak, sampai nggak kenal sama Habib Umar, sampai melazimi Habib Syekh, omongannya Habib Syekh hakikatnya itu dari Habib Umar. Yang kenapa? Lapo Habib Syekh ado-ado? Kesel gitu Mang Pak, ngajar nerimo tamu. Apa beliau sakit, mudah-mudahan Habib Mustafa diberikan kesembuhan Allah. Ganteni nemoni tamu ngiki mau tutuk mrene bane mbledos meneng, ya Allah Beb. Dadi ban mari numpak dokar sampean Beb. Sampai sini apa tujuannya? Apa tujuannya? Pengen nyampaikan paket ke sampean. Siapa tahu dari omongan beliau ada titipan Habib Umar yang kalau sampean amalkan, maka sampean akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang keberapa? Yang keempat, dekat dengan orang soleh.
Al-hisin min kulli syai', benteng dari segala sesuatu. Itu dekat dengan orang soleh. Benteng, Pak. Dekat dengan orang soleh ini benteng. Habib Ali Habsyi mengatakan bahwasanya ikhdar minal arba'ah, hati-hati tuh kok papat. Ini virus lebih bahaya dari corona. Corona itu Pak, wong lek kena corona mati waras. Mati waras. Wong stroke obatnya siji, mati waras. Gak stroke meneh, Pak. Lemes ngono. Kencing manis mati waras. Kejet-kejet mati waras. Dia nak mati kejet-kejet. Tapi kata Habib Ali Habsyi, ini penyakit lebih bahaya. Kenapa? Mati penyakitnya masih ada. Sampai nanti di hari kiamat penyakit dicekel. Apa? 4. Manusia harus punya benteng dari 4 ini kata Habib Ali Habsyi. Apa yang pertama? Syaitan. Setan. Ono cerita menarik ulama Hadramut tentang setan. Tapi saya iki kapan-kapan lek diundang iki kan ngampung aja ceritanya. Gak niat ngundang iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama apa? Setan. Setan itu macam-macam. Ono setan dari bangsa manusia. Wah, apik ceritanya, tapi yo gak saiki engko lek diundang meneng kan ngampung ae iki rek. Ngampung tapi ya apa lah. Yang kedua, yang membuat bahaya manusia apa yang pertama tadi? Yang kedua, nafsu. Nafsu itu yang mengajak kepada kejelekan, al-amarah. Nafsu amarah. Nafsu naik lagi nanti ada namanya lawama. Maksiat, tapi dia mencaci, ya Allah, duh aku ngene. Nah, itu namanya lawama. Ono amaro. Sik tanyeng-tanyengi. Delok wong gak kudungan. Wah, iki amaro. Nafsu namanya ini sing jahat. Dengarkan, yang jahat itu 4. Setan, nafsu, yang ketiga syahwat. Apa beda nafsu bi syahwat, Bib? Syahwat itu ngajak kepada yang enak, tapi ujung-ujungnya nggak enak. Itu syahwat. Khufatil jannah bil makari wa hubun nar bis syahwat. Neraka itu dibungkus dengan syahwat, perkara yang dicocoki nafsu. Kayak majelis ini, gak enak. Surga itu kayak majelis ini. Majelis ini seperti minyak wangi. Minyak wangi iki, Pak. Amen delok botolnya kan elek ae. Oh, punya apa itu? Lho, iki 600.000. Perlu kan? Makan kari titik gak tak kena sampean iki eman iki. Minyak men iki 50.000 rek ngaur. Minyak ini sampean kalau lihat minyak apa Habib. Nah, majelis ini surga itu seperti majelis ini. Surga itu kata Rasulullah hufatil jannah bil makari. Surga itu dibungkus dengan sesuatu yang tidak enak. Kayak majelis gak enak. Pengajian selaku bungkus sih gak enak. Tapi kalau sampai sudah duduk di majelis itu surga. Seperti minyak. Ketika dibuka, enak. Pertama diremehkan. Nah, orkes tempat-tempat maksiat itu seperti maaf koyok entut, runtut. Nah, entut itu Pak, wong ngentut guyu. Tut. Ngentut. Lek wis tutuk ambune. Aduh. Nah, itu tidak ada orang yang berzina kemudian merasa tenang, itu enggak ada. Dohirnya tok gurunge zina pacaran koyok dihias sama setan. Ya iduhum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Tapi kenikmatan yang dijanjikan setan enggak ada. Ke majelis seperti kayak minyak, kalau ambune didatangi tenang. Orkes dan yang lain seperti kayak entut. Ngrungu, ya hadirilah. Aku sing traktir kok bengi wis ayo pikepi aku sing nanggung. Tutup orkes, ndak ada kenikmatan. Kayak entut. Kayak alhamdulillah. Pengentut kok alhamdulillah gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keberapa sekarang? Hah? Yang keempat ya, apa namanya? Setan, nafsu, syahwat. Yang keempat adalah dunia. Ini paling jahat memerangi manusia 4 ini. Kata Habib Ali Habsyi, la Buddha, harus seseorang itu memiliki benteng dari 4. Dan paling bagusnya benteng adalah duduk di dekatnya orang soleh. Ada cerita Pak, seorang santri yang digoda sama setan. Tapi tidak saya sampaikan sekarang. Lho iya kudu sponsor rek ngawur kon. Iki trik dakwah ini iki ngawur kon. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keberapa? Yang kelima. Apa yang kelima? Dekat dengan orang soleh ini adalah albab ila hadratin nabawiyah. Dekat dengan orang soleh itu adalah pintu, jembatan untuk kita sampai kepada Rasulullah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dia mengatakan al-yaddu lana min arba. Dekenganku ki papat. Dekenganku piro? Papat. Al-faqih was-segaf wal-mahdar wal-idrus. Faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Yang kedua, Al-Habib As-Segaf, Habib Abdurrahman As-Segaf. Yang ketiga, Al-Muhdar, yaitu yang dimaksud adalah Habib Umar Al-Muhdar. Yang keempat, Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus. Papat iki wali dekenganku, aku selalu kirim Fatihah, tak bacai sejarahnya, tak ziarahi. Apa kata Habib Al-Haddad? Fal'an al-yaddu lana min Muhammad Sayyidil Wujud. Sekarang dekenganku satu, Rasulullah. 4 ini yang nyampaikan aku kepada Rasulullah. Makanya kata beliau, idza askala aliyal hadis ahwa sahih au dhaif sa'altuhu minan nabi yaqadah. Kata Imam Haddad, kalau aku ragu ini hadis sahih atau enggak, langsung aku tanyakan kepada Rasulullah secara yaqadah. Kenapa? Barokahnya 4 wali itu yang menyampaikan aku kepada Rasulullah. Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan, Habib Abu Bakar, guruku Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas pernah mengatakan, ya Ali, aku telah menyodorkan dirimu kepada Rasulullah untuk diterima selama 20 kali aku sodorkan, ya Rasulullah Ali Habsyi, ya Rasulullah Ali Habsyi, ya Rasulullah Ali Habsyi. Sampai Habib Ali Habsyi ini dicintai oleh Rasulullah, mengatakan sampai dikatakan kata gurunya, ya Ali, satakunu magnetisil gulub, wahai Ali, kamu akan menjadi magnetnya hati. Siapa orang kalau masih punya hati akan ceket dengan kamu. Kita lihat Maulid Habsyi nyampe kemana-mana. Kenapa? Kuncinya Rasulullah. Habib Ali Habsyi itu kalau punya majelis arwahnya orang soleh yang ada di Zambal hadir semua. Habib Abdul Qadir bin Qutban pernah lihat arwahnya orang soleh hadir ke majelisnya Habib Ali Habsyi. Ditanya, ya arwah salaf, mau kemana? Ke Indah Ali Habsyi, mau ke Habib Ali Habsyi. Ditanya, Habib Ali, arwahnya orang soleh datang semua, kok bisa? Apa kata Habib Ali Habsyi? Gabatu bijidil a'dam, pancinganku gede. Gabatu bi Muhammad Sayyidil Wujud, peganganku Rasulullah. Sampian lewis presiden, ini pondok apa namanya? Raudhatul Hikmah. Raudhatul Hikmah diteko ini Pak Jokowi. Gak usah ngundang bupati sampean teko, gak usah diundang. Seminggu gurung Pak Jokowi teko merini. Anu Pak, jalannya diaspal ya, biar saya yang nanggung. Apa presiden apa teko. Begitu juga kalau Rasulullah ada di majelis seperti ini, arwahnya aulia yang ada daerah ini, gak usah diundang teko dewi. Dan ini majelis mudah-mudahan hadir Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis, nomor piro iki? Nomor 6 terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Minyak gulu kiri, saya ketemu gak di titik. Yang terakhir, apa faedahnya hadir majelis seperti ini? Faedahnya adalah tempat seperti ini adalah afdalu jalis fit dunya, paling baiknya tempat duduk di dunia. Pak, sampean cari tempat yang lebih indah kali ini kalau bisa. Enggak mungkin ada, Pak. Habib Abdullah bin Husin bin Thahir itu punya santri. Santrinya Habib Abdullah bin Husin bin Thahir itu mengatakan, beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasa hidup di dunia kecuali ketika kekasihku, Habibku, Habib Abdullah bin Husin bin Thahir meninggal. Ketika meninggal, aku merasa hidup di dunia. Kenapa? Aku sumpek, hadir majelis, hilang. Aku punya masalah, duduk sama Habib, dinasihati, selesai. Tapi ketika nggak ada Habib, nggak ada majelis, sumpek wa di dunia daniyah hawadis hakatirah wa aisyat hahagirah wa muddat hakasirah. Dunia ini tempatnya masalah, tempatnya tukaran, tempatnya salah paham, ini tempat dunia. Tapi tempat seperti ini membuat aku tenang. Saya tutup dengan satu cerita. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Sayyidina Umar? La tufarik majalisul ulama. Kata Sayyidina Umar, jangan pernah jauh dari majelisnya ulama. Fa innallaha lam yakhluq ala wajhil ardi. Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi ini buqa akram Allah min majalisil ulama. Allah tidak pernah menciptakan satu tempat yang lebih mulia daripada tempat yang ditempati oleh para ulama. Habib Ali Habsyi beliau mengatakan,
Kalau aku suruh milih mati masuk surga atau berada di majelis seperti ini, aku milih berada di majelis ini daripada surga. Loh, kenapa Beb? Kalau aku masuk surga dapat ridhonya Allah di surga. Tapi kalau aku hadir majelis ini, mulai di dunia ridhonya Allah sudah bersama aku, sampai di alam kubur, sampai di akhirat, sampai di surga akan mendapatkan ridho Allah yang lebih banyak karena majelis seperti ini. Wis, saya tutup dengan cerita bahwasanya Sayyidina Umar pernah mengatakan, ada orang yang datang ke majelis. Allahumma shalli Muhammad. Innar rajula la yakhruj min baitihi wa alaihi dunub mitlu jabalit tihama. Ada orang datang ke majelis punya dosa seperti gunung Semeru. Sing ngentut iku lho, iku ngentut ya niku. Mudah-mudahan teman kita dikasihkan kuat oleh Allah hatinya di sana, dikasihkan sabar insyaallah. Amin Allahumma. Kata Sayyidina Umar apa? Ada orang datang ke majelis dosanya seperti gunung Tihama, gunung yang paling besar, anggaplah Semeru. Terus datang ke majelis melakukan dua hal ini, pulang fansarafa ila manzili walaysa alaihi dzanbun. Pulang gak punya dosa. Apa yang dilakukan? Dua hal. Satu, khafa, takut. Dua, wastarja min dunubi, merasa ingin bertobat dari dosanya. Habib Syekh ceramah, ya Allah, aku itu lah. Kedua, astagfirullah, tobat aku. Padahal gak ngelakoni tobat, sik niat, masih baru mengucapkan niat. Maka kata Sayyidina Umar, tidaklah dia pulang ke rumahnya kecuali dosanya tadi itu telah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka dari itu ini majelis sangat amat istimewa. Ayo yang semangat ya, yang semangat. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma.